Hai, ya, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, dalam bahasa Indonesianya disebut yaitu Persekutuan Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami berada di Los Angeles, California, di Amerika Serikat. Nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Jadi selamat bergabung bersama kami hari ini. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saudaraku, kalian tahu tidak bahwa tujuan yang tertinggi dari kita orang Kristen selama kita masih hidup di bumi ini yaitu memuliakan Tuhan. Kita mempunyai tujuan yang tertinggi yaitu memuliakan Tuhan. Saudaraku, kita akan baca note, saya taruh note di tembok sebelum kita atau di layar kita mulai. Note berkata, pernahkah Anda mendengar ada orang berkata terhadap seorang presiden atau seorang raja, Paduka yang mulia? Pernah? Mereka menyebut Paduka yang mulia. Itu berarti bahwa orang ini menganggap presiden atau raja itu sebagai seorang yang patut untuk dimuliakan. Karena apa? Keberadaan dan kedudukannya, yaitu kedudukan mereka. Coba next note, kita lihat di sini. Jadi, sebagai orang Kristen, apakah kita menganggap Tuhan kita sebagai seorang pribadi yang sungguh-sungguh patut untuk dimuliakan? Amin. Karena keberadaannya. Atau kita hanya menganggap dia sebagai penyalur berkat-berkat bagi kita. Baik berkat sandang pangan, kebutuhan sehari-hari, kesembuhan dan sebagainya. Jadi saudaraku, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kemuliaan atau memuliakan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa hari Minggu ini adalah hari Minggu di Amerika, kami katakan Palm Sunday. Palm Sunday yaitu hari Minggu Palem sebelum Paskah. Dan kita akan melihat sedikit ayatnya, kita baca. Coba saudara bisa lihat di layar. Saya ambil dari Yohanes 12 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia, yaitu Tuhan Yesus, sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 14, ayat 14 katakan, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, 15, katakan, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu, katakan raja, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ayat 16, katakan, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal ini. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, katakan dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Nah, di sini di mana Tuhan Yesus dielu-elukan sebagai seorang raja dan dia dimuliakan. Jadi kita akan masuk ke dalam judul pada hari ini, sharing saya, yaitu saudara bisa lihat judulnya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. To glorify God. Jadi itu judul hari ini. Coba kita baca dari kitab Yohanes. Poin 1 maksud saya, maaf, dimuliakan Bapa. Poin 1, dimuliakan Bapa. Glorified by Father. Yaitu kita baca di Yohanes 8 ayat 54, itu berkata, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Ku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Jadi di sini kita baca bahwa Tuhan Yesus dimuliakan oleh Bapanya. Coba kita lihat note saya taruh. Saya pribadi menganggap hal itu sebagai kurang penghargaan terhadap Tuhan Yesus.
jikalau Bapa di sorga memuliakan dia, tetapi kita umatnya sama sekali kurang memuliakan dia, memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Benar? Kita harus memuliakan dia, saudaraku, karena Tuhan Yesus dimuliakan oleh Bapa di sorga. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, Tuhan Yesus, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya oleh siapa? Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sekali lagi kita lihat sini bahwa Tuhan Yesus diberi kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Coba kita lihat note-nya, saya taruh note. Note-nya berkata seperti ini. Di sini sekali lagi kita pelajari bahwa Bapa di sorga memberi kemuliaan kepada Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa. Jadi, kalau Bapa di sorga memuliakan Tuhan Yesus, apakah kita juga memuliakan dia? Baik di dalam ibadah dan juga di dalam hidup kita sehari-hari. Betul? Ya, jadi terus saya taruh note-nya supaya kita jelas. Dikatakan perhatian, semua perihal keilahian janganlah disamakan dengan perihal manusia. Jikalau firman Tuhan mengatakan ada hubungan antara Allah Bapa dan anak, hal itu tidak bisa disamakan dengan pengertian hubungan antara Bapa dan anak secara apa? Manusia. Dan siapakah kita yang sanggup untuk menasihatkan atau dan menceramahi Tuhan? Jadi seringkali kita mempertanyakan, bahkan ada yang memperdebatkan, kok ada Bapak punya anak, Bapak Tuhan, Bapak Allah Bapak punya anak gitu. Jadi kita tidak bisa menasihatkan Allah, kita tidak bisa menceramahi Tuhan. Amin. Karena berbeda, saudara, cara Bapa dengan anak di sorga itu dengan kita manusia berbeda. Betul? Tidak bisa disamakan. Jadi itulah cara Allah, karena jalan Allah ya lebih tinggi dari manusia. Coba kita masuk ke poin nomor 2. Kita memuliakan di dalam beribadah. In worship. Di dalam beribadah kita akan pelajari apakah kita harus juga memuliakan Tuhan Yesus. Jadi jangan cuma datang beribadah saja, nyanyi dengan firman Tuhan pulang. Ya. Sering kita konsep kita beribadah, kita nyanyi dengar firman Tuhan, kita pulang. Coba kita baca next ayat di sini, yaitu Matius 15 ayat 8 dan 9. Tuhan Yesus ini berkata, bangsa ini memuliakan aku, Yesus raja di atas raja. Nah, Yesus adalah Tuhan Yesus siapa? Raja di atas raja, betul? Dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jadi Tuhan Yesus melihat bangsa Israel, umat pilihan Allah, biji mata Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan Yesus hanya dengan mulut saja, tidak dengan hati mereka. Seperti saya katakan tadi, kita datang ke gereja atau beribadah, kita nyanyi, kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi kesaksian. Tidak ada mengatakan saya di sini harus datang memuliakan Tuhan Yesus sebagai raja. Makanya kalau orang-orang bisa mengatakan paduka yang mulia atau bagaimana, kita tidak bisa mengatakan memuliakan Tuhan sebagai seorang yang patut dimuliakan. Amin. Coba kita baca ayat selanjutnya. Percuma, Tuhan Yesus kata, percuma mereka beribadah padaku, Tuhan Yesus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini Tuhan Yesus yang berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Percuma mereka beribadah. Karena mereka beribadah hanya dengan mulutnya saja. Hatinya tidak benar-benar menyembah, memuliakan Tuhan. Yaitu perintah manusia, yaitu doktrin berdasarkan hikmat manusia. Kebodohan bagi Tuhan Allah. Hikmat manusia bagi Tuhan Allah, ya begitu. Tidak sempurna. Coba kita lihat note-nya. Next note. Suatu ibadah yang sangat sia-sia karena mereka tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus di dalam ibadah mereka.
Makanya Tuhan Yesus katakan percuma mereka beribadah. Bagaimana dengan kita umat Kristen pada hari-hari terakhir ini? Apakah kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan sebagai Raja di atas raja-raja, atau kita hanya melakukan perintah manusia? Kita masuk gereja, kita ikut tradisi gereja dan sebagainya, kita pulang. Jadi tidak ada suatu perasaan betul-betul kita memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Coba contoh Roma 1 ayat 21. Ini dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi sebagai apa? Ya tidak. Kalau mereka tidak memuliakan sebagai Allah, jadi memuliakan sebagai apa? Atau mengucap syukur kepadanya, sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang beribadah, tapi mereka tidak memuliakan. Nah, kita masuk sekarang dengan cepat poin nomor 3. Bagaimana memuliakan Tuhan? How to glorify God. Nah, kita belajar tentang memuliakan Tuhan hari ini. Coba kita lihat Amsal. Amsal mengatakan seperti ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Luar biasa, saudara. Muliakan Tuhan dengan apa? Hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudaraku, saudara berpikir, kan Tuhan sudah kaya, sudah cukup. Bukan. Tuhan mau memberkati kita, amin. Apa akibatnya kalau kita muliakan Tuhan sungguh-sungguh dengan harta kita? Kita baca ayat 10a-nya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh itu oleh Tuhan sampai apa? Sampai melimpah. Amin. Saudara memuliakan Tuhan dengan harta. Amin. Segala kebutuhan kita sehari-hari akan dilimpahkan kepada kita oleh Tuhan. Tuhan bisa nggak melimpahkan kita? Amin. Sanggup tidak? Amin. Coba kita lihat note-nya. Katakan, artinya, apa yang kita lakukan dengan harta kita? Apakah kita pakai untuk berfoya-foya atau untuk kemuliaan Tuhan? Tuhan tidak menuntut harta kita karena Dia adalah sangat kaya. Tetapi Dia mau kita memuliakannya dengan harta kita, apalagi harta kita itu pemberian Tuhan. Betul? Kita minta, dikasih, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Makanya misalnya pelayanan, kita pakai untuk apalah, saudara ngerti, saya ngerti. Pokoknya harta kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang masih suka harta hanya untuk berfoya-foya gitu ya. Coba baca 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wow, kamu bukan milik kamu sendiri. Coba baca ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa, saudaraku? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow. Saudaraku, tubuh kita ini sudah dibayar, saudaraku. Kalau saudara orang Kristen, tubuh kita ini, hidup kita ini boleh katakan hidupnya bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, sudah dibayar. Ya kita tahu dengan darah Tuhan Yesus ya, kita dibeli dan sebagainya. Jadi jangan lagi kita pakai tubuh kita ini sembarangan aja gitu misalnya. Coba kita baca notnya, saya taruh notnya. Tubuh kita adalah bait Allah. Janganlah kita mempergunakannya dengan sembarangan. Amin. Saudara ngerti, saya ngerti sembarangan ya. Tetapi usahakanlah supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan apakah sanksinya kalau kita main-main dengan tubuh ini, yaitu bait Allah? Sanksinya ada, saudara. Mau tahu sanksinya?
Coba kita baca 1 Korintus 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Kita baca di sini, lihat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara tahu? Saudara tahu roh Allah diam dalam saudara? Tubuh ini, Roh Kudus, waktu saudara percaya terima Tuhan Yesus diwakili oleh Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita menjadi hamba Allah. Roh Kudus yang ditempatkan Allah di dalam diri kita ini diingininya dengan cemburu. Yakobus 4 ayat 5. Jadi Roh Kudus ini jangan diganti dengan roh-roh lain gitu maksudnya. Jangan dicampur dengan roh-roh apalah gitu. Karena ada Roh Kudus cemburu dia. Allah cemburu sekali sama kita. Amin. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan apa? Membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah. Amin. Seringkali kita tidak ambil ayat ini serius, saudara. Kalau dikatakan orang membinasakan, merusakkan tubuh ini, Allah akan apa? Membinasakan dia. Serius tidak Allah? Serius. Coba saya taruh note-nya di sini. Note-nya pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu Yohanes 10 ayat 10a. Sudah barang tentu kita tidak mau dibinasakan oleh iblis atau setan, bukan? Saudara mau dibinasakan tidak? Apalagi kalau kita dibinasakan oleh Tuhan Allah. Sangat mengerikan sekali. Tuh. Tuhan Allah tadi bilang, kalau ada orang yang membinasakan tubuh ini, Allah pun akan membinasakan dia. Wow. Saudaraku, kita dulu belum bertobat, kita suka bawa tubuh ini main-main di tempat yang tidak tepat lah untuk kita orang Kristen. Tapi sekarang sudah menjadi orang Kristen, tubuh kita ini Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan tubuh. Jadi jangan tubuh ini dipakai untuk sembarangan sehingga orang mengatakan katanya dia orang Kristen. Tapi kok begitu ya? Pernah dengar ya saudara? Jadi pakai tubuh kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan juga harta kita. Jadi sudah dijanjikan kalau kita tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita membinasakannya, Allah juga akan membinasakan. Saya tidak menentang Anda mau bikin apa, tapi saya hanya kasih tahu ini firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ya dan amin. Allah serius dengan memuliakan. Dia mau dimuliakan. Kita orang Kristen harus memuliakan Tuhan Allah. Amin. Coba kita ke poin yang nomor 4, poin terakhir. Next. Segala kemuliaan bagi Allah. To God be all the glory. Jadi segala kemuliaan bagi Allah. Jangan disamakan. Jangan saudara memuliakan ini, memuliakan ini. Allah muliakan. Allah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau disaingi dengan ilah-ilah lain. Jadi segala kemuliaan bagi Allah. To God be all the glory. Coba kita baca Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, yaitu siapa? Tuhan Allah, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah apa? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kalau kita menjadi orang Kristen, seluruh hidup kita ini, perkataan kita, pikiran kita, semua kita memuliakan Tuhan karena hidup kita sudah dibayar lunas. Amin. Dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan ini patut dimuliakan. Dia adalah raja di atas segala raja. Kalau kita bisa memuliakan presiden, memuliakan raja, Tuhan di atas itu semua. Jadi kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Coba baca Roma 16 ayat 27 dikatakan, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat,
oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi siapa? Bagi Tuhan Allah. Saudaraku, mungkin saudara jarang mendengar firman Tuhan tentang memuliakan Allah. Mungkin kita dengar firman Tuhan, puji Tuhan, ya, kita memuji, kita meninggikan, memuliakan lebih dari segala Tuhan. Karena dia patut untuk dimuliakan. Dikatakan dia satu-satunya Allah. Segala, katakan, segala kemuliaan diberikan kepada dia sampai selama-lamanya. Amin. Itulah Tuhan kita. Dia patut dimuliakan sampai selama-lamanya. Nah, saya selesai sampai sini, saudara. Jadi ringkasannya apa? Jadi janganlah kita memuliakan Tuhan Allah hanya pada hari-hari tertentu saja. Tetapi usahakanlah setiap saat dan sampai selama-lamanya. Kita, saya mau ke gereja, ngapain? Mau beribadah, melakukan Tuhan. Hari-hari tertentu saja. Tapi hari lain bagaimana? Sedangkan dikatakan memuliakannya selamanya, berarti setiap saat ya tidak. Yeah. Saudara di rumah, di gereja, di mana saja tempat kerja, memuliakan Tuhan, memuliakan dengan harta kita, memuliakan dengan tubuh kita, dan sebagainya di mana kita. Amin. Jadi semoga firman Tuhan ini mengatakan bahwa saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk melalui hidup kita, orang melihat dan mereka memuliakan juga Tuhan Yesus. Ringkasannya next apa? Kita pelajari hari ini satu, yaitu judul memuliakan Tuhan. Kita belajar hari ini. Ringkasan nomor satu, poinnya yaitu dimuliakan Bapa. Ingat, Bapakulah yang memuliakan aku. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengaku bahwa dia dimuliakan oleh Bapanya. Bayangkan Bapa memuliakan anak. Ini Allah memuliakan anak Tuhan Yesus. Nah, kita bagaimana? Amin. Poin nomor 2 kita ringkasan, di dalam ibadah. Jangan beribadah dan memuliakan Tuhan hanya dengan mulut saja. Tapi hati kita jauh dari Tuhan Yesus. Ingat, dia katakan hati mereka jauh. Percuma mereka beribadah. Saudara beribadah dikatakan percuma kan tidak enak kita ya. Tuhan Yesus yang berbicara, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Amin. Poin nomor 3. Bagaimana memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana Pak saya memuliakan Tuhan? Kita belajar tadi. Memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Ya saudaraku, saudara punya harta tidak dikatakan seberapa banyak. Mungkin saudara cuma punya sepeda kecil. Mungkin saudara hanya punya becak. Iya tidak. Tapi saudara pakai becak ini angkat penumpang, bersaksi, memuliakan Tuhan. Amin. Mungkin saudara punya hal yang kecil. Mungkin saudara juga kaya raya dan sebagai punya segalanya. Saudara pakai sebagai apa harta kita? Dan tubuh kita ini. Pakai sebagai apa? Jangan tubuhnya ini dikasih makan, terus kenyang, tidur. Tapi pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Poin nomor 4. Segala kemuliaan bagi Allah. Jadi segala, saudara katakan segala. Segala. Bukan hanya satu separuh hari Minggu aja, hari Natal, hari Easter doang. Segala kemuliaan bagi setiap saat. Bagi dialah Tuhan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada batas waktunya, saudaraku. Terus kita memuliakan Tuhan. Amin. Ya, terus kita sebagai ringkasan atau aplikasi saya tulis, jangan sampai kita sebagai orang-orang Kristen tidak memuliakan Tuhan Allah melalui kehidupan kita. Bahkan saat ini. Ingatlah bahwa Allah Roh Kudus diam dalam tubuh kita. Jadi muliakanlah Tuhan dengan tubuh atau hidup kita. Amin. Saudaraku, mungkin kata memuliakan itu terlalu simpel begitu ya. Aduh ya apa ya, kita memuliakan, kita tahu kok memuliakan Tuhan. Iya saudara tahu. Tapi apakah kita lakukan? Sepertinya ibadah itu kita memakai ibadah sebagai satu tempat hanya ya kita datang untuk
berterima kasih untuk segala kasih offering, terus bernyanyi, saya katakan. Tapi yang penting Tuhan Yesus katakan, bangsa ini datang memuliakan aku hanya dengan lidah bibir. Bagaimana saudara? Saudara memuliakan Tuhan Yesus tidak? Ya kan? Setiap saat. Amin. Sebagai kata penutup, saya taruh di sini kata penutupnya. Marilah kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudaraku, saya akan berdoa bersama saudara. Saya tahu saudara merasa sekarang, Pak Ritiau, saya baru dengar sekarang firman Tuhan mengatakan bahwa saya di samping memuji Tuhan, di samping mengucap syukur, di samping berdoa, saya harus memuliakan Tuhan. Ya benar. Dengan tubuh kita, dengan harta dan sebagainya. Ada banyak hal untuk memuliakan Tuhan, tapi saya hanya ambil harta dan tubuh karena penting sekali. Tuhan kaya, Tuhan tidak miskin. Dia tidak mau, dia tidak perlu, karena Tuhan Allah yang memiliki bumi dengan segala isinya. Dia kaya sekali, saudara. Saya mengatakan dengan harta hanya menguji kita. Saya katakan tadi, saudara diberi oleh Tuhan, semua yang kita miliki diberi Tuhan, kita pakai untuk apa? Amin. Saudara punya suara misalnya, pakai untuk apa? Menyanyi untuk memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan. Saudara punya uang, saudara punya harta, sebagainya, pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya akan berdoa bersama Anda. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi, Anda belum bisa memuliakan Tuhan. Anda memuliakan juga mungkin bagi Tuhan tidak didengar tapi tidak diterima, karena memuliakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan berdoa supaya Anda bisa memuliakan Tuhan, Anda mau memuliakan Tuhan, Anda mau dicukupkan, hidup Anda mau dilimpahkan oleh Tuhan, tadi janjinya berlimpah-limpah, dan Anda mau menjadi anak Tuhan. Saya akan berdoa, Anda ulangi doa saya. Doanya begini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya datang kepadamu mengakui segala dosa-dosa saya. Ampuni saya. Dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Rubah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Kalau saudara berdoa dengan jujur, saat juga firman Tuhan mengatakan, jikalau Anda mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, Anda diselamatkan. Mengaku dengan mulut sendiri bahwa Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia, maka Anda diselamatkan. Jadi saudaraku, ini adalah hari Minggu. Hari Minggu, Palm Sunday bahasa Inggris. Kita tahu bahasa Indonesia, Palm Sunday. Kita memuliakan Tuhan. Dia dielu-elukan, dia naik keledai, dia masuk ke Yerusalem, dia ditinggikan, dimuliakan sebagai Raja. Saya akan berdoa supaya kita semua hari ini betul-betul hati kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, walaupun sederhana ya Tuhan. Tapi firman-Mu menyatakan, seperti Engkau dielu-elu, Engkau dimuliakan, Engkau naik keledai, sebagai Raja Engkau dielu, dimuliakan. Begitupun kami saat ini Tuhan. 2000 tahun kemudian, kami masih memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah datang ke dalam dunia ini sebagai Raja. Tolong kami Tuhan, supaya kami betul-betul memuliakan Engkau sebagai Raja,
Bahkan kami bisa mengatakan, Paduka yang mulia, Engkau yang sangat mulia Tuhan. Supaya kami memuliakan Engkau. Tolong kami. Ya Bapa, tapi pada waktu yang sama, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami, jikalau kami kurang memuliakan Engkau sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Amin. Semoga firman-Mu ini boleh kami simpan dalam hati kami. Dan kami pakai dalam hidup kami. Supaya kami juga pada hari-hari ini dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam namanya kami berdoa. Semua katakan amin. Saudaraku, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Minggu depan kita merayakan Easter atau Paskah. Selamat berbahagia hari ini karena ini Palm Sunday. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sebutkan terima kasih dan juga sampai ketemu lagi. Bye-bye.